Oke, hello kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf sekali ya karena besok ya hari ini saya ada acara sehingga saya ingin mencoba untuk memberikan materi secara asinkronus dan harapannya nanti teman-teman semua masih tetap bisa memahami materi terakhir dari mata kuliah mikrobiologi dasar. Nah, untuk topik kali ini ya the last topik dari mikrobiologi dasar itu adalah microbial roles and function. Dimana untuk topik ini untuk learning outcome-nya diharapkan nanti teman-teman setelah mengikuti perkuliahan hari ini itu dapat menjelaskan atau explaining the microbial roles in industry. Yang kedua, explaining the microbial roles in health sector. Dan terakhir, explaining the microbial roles in environment. Nah, kita akan coba untuk membahas satu persatu ya dari ketiga subtopik ini ya yang masing-masing nanti akan kita lihat peran dari mikrobia di ketiga bidang ya di industri, kesehatan dan juga di lingkungan. Nah, untuk yang pertama the microbial roles in industry. Nah, di sini tentunya kita akan bertanya ya, why microbes are used in industry? Ya, di sini ada beberapa alasan. Yang pertama, microbes is easy to cultivation. Jadi mikrobia itu atau mikroorganisme itu memiliki karakter yang sangat mudah untuk dikultivasi. Kemudian rapid growth, pertumbuhannya juga sangat cepat. Ya, dalam hitungan menit atau jam itu dia sudah bisa berkembang biak dalam jumlah sel yang banyak. Kemudian inexpensive substrate needs, ya. Di sini maksudnya substrat yang digunakan itu tidak harus mahal, bahkan untuk beberapa limbah ya, limbah rumah tangga atau limbah yang lainnya itu bisa digunakan sebagai substrat untuk menumbuhkan mikroorganisme. Terus yang keempat itu varieties in products, jadi bisa memberikan beragam produk. Dan yang terakhir genetic manipulation is easy. Nah, kalau kita berbicara tentang microbial roles in industry, kita akan mengenal tentang type of fermentation products. Ini ada beberapa tipenya. Yang pertama cell biomass, primer metabolite, secondary metabolite, dan juga biotransformation product. Ya, primer metabolite ini berarti dia metabolit primer yang dihasilkan si mikrobia, sedangkan secondary metabolite itu metabolit sekunder yang biasanya berupa antimicrobes, ya, antibakterial, anti-cancer, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan ini ya contoh peran dari mikroorganisme di dalam bidang industri, ya. Dan juga ini contohnya di industrial products, misalnya etanol yang diperoleh dari glukos maupun laktos dengan bantuan Saccharomyces cerevisiae dan juga Chlorophyllomyces fragilis. Itu merupakan jenis hamir ya, jenis hamir atau jenis yeast yang biasa digunakan dalam fermentasi etanol. Kemudian contohnya di agricultural products itu ada gibberellins yang dihasilkan oleh Gibberella fujikuroi. Food additives itu ada misalnya vitamins, kemudian organic acid ya, yang bisa dihasilkan dari Aspergillus niger, kemudian ada juga amino acid yang dihasilkan dari Corynebacterium glutamicum. Kemudian ada juga yang dari industri medical products, biofuels, contohnya metan, dan juga etanol yang saat ini menjadi wacana untuk dikembangkan menggantikan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi. Itu beberapa contoh dari pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang industri. Selanjutnya, kalau untuk fermented food, ini contohnya juga sangat banyak sekali, ya. Contohnya ini ada coffee, ya, coffee beans, fermentasi coffee beans oleh Erwinia dissolvent dan juga Saccharomyces species. Kemudian ada kimchi, ya, ada juga gori atau gari, ya dia berasal dari cassava atau singkong yang difermentasi oleh Corynebacterium manihot.
Terus kalau untuk yang fermentasi dengan bantuan jamur atau molds itu ada contohnya ada miso ya yang dia berasal dari kedelai dengan bantuan Aspergillus oryzae. Terus kalau di Indonesia itu ada tempe, kemudian ada tape ya, ada oncom dan masih banyak lagi fermented product yang asli Indonesia yang dia sudah memanfaatkan mikroorganisme dalam proses pembuatannya. Terus, nah ini adalah beberapa contoh dari fermented product ya, ada yang dari Indonesia maupun di beberapa negara-negara lain di benua Asia gitu. Nah, memang kalau Asia sendiri ya itu baik misalnya di Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina ya, termasuk Indonesia itu memang sangat terkenal sekali dengan beberapa fermented produknya ya yang sangat khas dari negara masing-masing. Nah, ini mungkin adalah yang setiap hari kita konsumsi yaitu tempe ya, yang dia memanfaatkan Rhizopus oligosporus untuk memfermentasi kedelai. Terus oncom, ini juga menjadi makanan yang hampir dikonsumsi setiap hari oleh masyarakat Sunda di Jawa Barat. Itu oncom sendiri sebenarnya ada dua tipe, yaitu oncom kuning dan oncom hitam, yang dimana dia fermentasinya dibantu oleh jamur Neurospora. Kemudian kimchi, ya bagi penggemar Korea pasti sudah tidak asing dengan namanya kimchi. Terus ada juga sauerkraut, kemudian keju, ya, kemudian miso dan masih banyak lagi. Nah, ini juga masih ini fermented beverage ya, jadi minuman-minuman fermentasi. Ini ada susu fermentasi, kemudian ada kefir ya. Kefir itu mirip dengan yogurt, tapi jenis bakteri dan mikroorganisme yang terlibat itu lebih ini ya, berbeda dengan yogurt ya. Kefir itu dibantu oleh lactic acid bacteria, acetic acid bacteria dan juga yeast. Kemudian bir. Nah, ini bir itu juga merupakan contoh dari minuman fermentasi, wine, dan lain sebagainya. Nah, tadi setelah fungsi mikroorganisme di industri pada bagian fermented food atau fermented beverage, nah di sini ternyata mikroorganisme itu juga memberikan kontribusi di bidang kosmetik dan juga farmasi ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk memproduksi produk-produk farmasi dan juga kosmetik. Contohnya ini ada beberapa pigmen yang dia dimanfaatkan untuk industri lipstick ya, untuk membuat lipstick. Contohnya itu yang dari Deinococcus radiodurans, yang dimana dia bisa menghasilkan pigmen-pigmen yang berfungsi untuk memproteksi dari radiasi sinar UV. Ini merupakan contoh dari itu tadi ya, Deinococcus radiodurans yang ternyata sudah dimanfaatkan dalam industri kosmetik. Nah, berikutnya yang pharmaceutical products itu contohnya antibiotics, hormon, vitamins, dan lain sebagainya. Nah, antibiotik ini kita sudah banyak sekali antibiotik yang sudah di-generate dari bakteri maupun jamur. Kemudian hormon, nah hormon ini mungkin yang teman-teman mungkin juga sudah tidak asing ya, ada yang namanya hormon insulin, yang ternyata itu pada awalnya dia karena kebutuhan orang yang memiliki penyakit gula untuk selalu suntik hormon insulin, dan itu kalau hanya mengandalkan secara istilahnya dari orang atau apa itu sangat sulit ya, produksinya sangat terbatas, sehingga ada metode di mana dia merekayasa bakteri E. coli ya. Bakteri E. coli itu disisipkan gen penghasil hormon insulin sehingga dia bisa diproduksi secara massal. Tuh. Ini rekombinasinya ini sudah sangat umum ya, sudah sangat umum dan sudah banyak dipelajari dan bahkan sudah sampai skala industri gitu, dari pemanfaatan E. coli ya sebagai penghasil hormon insulin. Ya, tentu saja ada penyisipan gen pada bagian plasmidnya ya, plasmid dari E. coli tersebut. Ya, sehingga didapatkan human insulin ini.
dalam jumlah yang apa ya, skalanya sudah industri gitu ya. Nah, kemudian selain hormon insulin tadi, itu ini ethanol production, ini juga masih terkait tentang ini ya. Kalau ethanol itu sebenarnya pemanfaatannya itu cukup beragam, mungkin dari ada yang dia memang bisa dikonsumsi ya atau diminum, kemudian ada juga yang dia dimanfaatkan mungkin di beberapa industri bidang kesehatan gitu, kemudian mungkin untuk bidang-bidang penelitian juga banyak yang memanfaatkan etanol, sehingga untuk produksinya itu memang lumayan ini ya, sangat menjanjikan gitu ya untuk dikomersialkan. Nah, in the ethanol producing organism, yeast Saccharomyces cerevisiae and Bacteria Ximomonas mobilis, itu dia terlibat dalam proses fermentation of ethanol tadi. Tuh. Nah, kedua mikroorganisme ini, Saccharomyces dan juga Ximomonas, itu secara jalur metabolismenya itu memang sudah diketahui dan sudah banyak diteliti. Ya, jadi bagaimana dia itu menghasilkan etanol dari pathway yang ada di dalam tubuh dalam selnya itu sudah diteliti gitu. Nah, di sini ini ya, Saccharomyces dan juga Ximomonas yang dia dimanfaatkan untuk fermentasi etanol, sehingga penggunaannya bisa untuk beverage dan juga biofuel ya. Biofuel itu juga sekarang yang lagi sedang masif untuk dikembangkan. Nah, ini merupakan skema dari produksi etanol oleh Ximomonas mobilis. Sedangkan ini produksi etanol oleh Saccharomyces cerevisiae. Nah, kalau ini mungkin salah satu contoh kenapa si mikroorganisme ini dimanfaatkan dalam bidang industri. Contohnya di industri etanol ini, itu di beberapa pabrik gula ya, dia itu menghasilkan sebuah ini ya, limbah samping dalam produksi gula itu ada yang namanya molase. Nah, molase ini dia itu sebenarnya kandungan sumber C-nya atau kandungan gulanya itu masih sangat tinggi gitu. Tapi kalau untuk dimurnikan lagi itu kan lebih sulit ya, sehingga biasanya di beberapa industri gula itu dia molasenya digunakan sebagai substrat untuk memproduksi etanol gitu. Jadi dengan memanfaatkan limbah tersebut ya, itu pengolahan limbahnya juga akan lebih efektif dan efisien. Selain itu dia juga memperoleh ini ya, produk samping berupa etanol yang dia bisa dijual gitu ya, sehingga menambah produk di industri tersebut itu. Oke, ini yang untuk pemanfaatan mikroorganisme di bidang industri. Itu contohnya sampai etanol ini. Nanti kita akan lanjut di video selanjutnya. Itu kita akan membahas tentang the microbial roles in health sector ya. Jadi kita akan belajar bagaimana peran mikroba itu di bidang kesehatan.